Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Apa yang Anda lihat dan dengar di video ini adalah kejadian yang sesungguhnya dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan di lapangan sebagai pemula. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya menerapkan sistem bioflok dalam budidaya ikan nila di kolam milik saya ini. Dengan berbekal teori dan pengetahuan yang pernah saya dengar, baca, dan tonton, dan dari praktek lapangan yang pernah saya lakukan di siklus sebelumnya. Semua sesuai dengan apa yang saya pahami dan akan saya praktekkan apa adanya. Jadi harap maklum apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penerapan sistem biofloknya. Dan saya harap pemirsa semua bisa berbagi saran, kritik, atau bisa juga berbagi pengalaman di channel saya ini melalui kolom komentar pada setiap video yang saya upload, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran bersama yang jadi manfaat akhirnya. Tonton terus video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-15. Pagi ini kita perhatikan ikan lincah bergerak ke sana kemari. Setelah kemarin saya aplikasi bahan pembentuk vlog, hari ini ikan saya beri makan. Responnya luar biasa bagus. Kondisi air semakin hijau, agak mengkhawatirkan kalau berpatokan dengan referensi yang ada. Tapi kalau lihat dari sisi si ikan, ternyata masih sehat-sehat saja, ditandai dengan rakusnya memakan pelet yang saya berikan. Itu adalah indikator yang menandakan bahwa kondisi air masih baik untuk ikan, dan ikan juga sehat karena masih mau makan dengan rakusnya. Jadi menurut saya nggak perlu diambil pusing tentang kondisi air yang menghijau itu, tapi terus tetap diwaspadai dengan memantau gerak-gerik ikan setiap harinya. Ini adalah hari ke-16. Setelah 1 jam sebelumnya saya ambil sampel air kolam. Sekarang bisa kita lihat ukuran vlog agak lumayan meningkat dibandingkan sebelum kita aplikasi bahan pembentuk vlog pada hari ke-14 yang lalu. Vlog sudah mulai bisa cepat bergabung, membentuk butiran yang agak lebih besar dari sebelumnya. Takaran botol ini menunjukkan vlog di kisaran angka 5 ml per 1 liter air. Respon ikan ketika diberi makan juga rakus. Takaran makanan masih sekitar 3% dari total berat ikan. Pada video bisa kita perhatikan ketiga wadah tempat ikan yang saya miliki ini. Yang pertama adalah kolam, kedua gentong besar, dan ketiga gentong kecil. Terlihat perbedaan warna air pada ketiga wadah tersebut, padahal berjejer di tempat lokasi yang sama dan sama-sama terpapar sinar matahari. Di kolam, airnya berwarna hijau, gentong besar berwarna coklat, dan gentong kecil berwarna coklat kehijauan. Untuk kolam pasti pemirsa sudah tahu riwayatnya, kenapa air bisa hijau. Karena dari awal sampai hari ke-16 ini sudah saya videokan setiap harinya. Untuk gentong kecil, air yang saya pakai ini campuran antara air yang ada di kolam dan air yang ada di gentong besar. Maka dari itu warna airnya coklat kehijauan. Untuk gentong besar, saya pakai air bioflok, sisa yang ada di kolam pada siklus pertama yang masih bertahan hingga saat ini. Kondisi airnya bagus, ikan sehat sekali di gentong besar ini. Bahkan vlognya cepat sekali bisa bergabung sebelum jatuh ke dasar botol. Bisa pemirsa lihat,
Sebelum jatuh ke dasar botol, vlog sudah terbentuk dan bergabung menjadi butiran yang agak kasar, lalu perlahan turun ke dasar botol. Sekarang kita perhatikan lagi. Setelah 15 menit saya tunggu, terlihat pada bagian atas botol air yang tadinya keruh sekarang menjadi bening, dan vlog sudah jatuh ke dasar botol dengan sempurna. Ukuran vlog di kisaran 13 ml per 1 liter air. Inilah vlog yang ideal menurut saya, karena dari pengalaman di siklus pertama, pada masa-masa mendekati panen, di kolam saya itu kondisi air biovlognya ya seperti ini, dan ikan sangat sehat dan rakus makan waktu itu. Coba kita lihat dan ikuti terus, apakah di kolam saya yang airnya berwarna hijau ini bisa membentuk vlog seperti air yang ada di gentong besar. Ikuti terus ya pemirsa, jangan ketinggalan dengan klik tombol like, share, subscribe, dan komen setiap episode video saya ini. Ini adalah hari ke-17. Pagi ini ikan masih rakus sekali ketika diberi makan. Porsi makan ikan saya naikkan menjadi 5% dari berat total. Pemberian pakan masih 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Kondisi air berwarna hijau. Saya pikir masih belum ada masalah karena ikan masih mau makan dengan lahapnya. Ini adalah hari ke-18. Setelah saya berikan aplikasi ketiga tempo hari, pagi ini saya coba cek ukuran vlog yang terbentuk di kolam. Vlog menunjukkan angka di kisaran 9 ml per 1 liter air. Bagus, berarti ada kenaikan yang signifikan akibat aplikasi susulan itu. Pola makan ikan masih 2 kali sehari dan porsinya masih 5% dari berat total ikan. Ini adalah hari ke-19. Di pagi hari ini, kolam terlihat semakin pekat berwarna hijau. Ikan masih mau makan dengan lahapnya. Ini yang paling penting, berarti kondisi air masih nyaman buat ikan. Ini adalah hari ke-20. Sudah hampir 3 minggu lamanya, kolam ini tidak diganti airnya atau dikurangi. Dan memang, bila menggunakan sistem biovlog, seharusnya air tidak perlu diganti. Paling ditambah saja bila ada penguapan. Itu pun tidak terlalu banyak tambahannya. Itulah salah satu kelebihan memakai sistem biovlog. Apabila ada masalah yang terjadi pada air di sistem biovlog, misal ikan tidak mau makan, ikan mengambang di permukaan kolam, jumlah vlog melampaui batas maksimal, pH air meninggi atau menurun, bisa ditangani dengan cara mengurangi air kolam sekitar 10 atau 20 cm, lalu diganti dengan air baru. Maka kondisi air akan kembali aman terkendali. Setelah itu, kita bisa mengaplikasikan bahan pembentuk vlog pada kolam. Pada kolam beton saya ini belum terjadi permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi, dan semoga saja kolam saya terhindar dari permasalahan tersebut. Hari ini kan masih mau makan dengan lahapnya. Porsinya masih saya pakai 5% dari berat total ikan. Dan sekarang saya sudah pakai pelet yang berukuran sekitar 0,8 mm. Agak saya naikkan sedikit karena saya rasa ikan sudah mulai membesar dan mulutnya sudah cukup untuk memakan pelet ukuran 0,8 itu. Ketika saya ukur volume vlognya menunjukkan angka 20 ml per 1 liter air. Semakin menaik saja ukurannya. Sepertinya ukurannya sudah pas, tapi vlognya itu tidak terbentuk dengan sempurna karena masih terlalu tipis dan kecil, atau malah cenderung seperti debu atau lumpur. Apakah ini menandakan vlog yang ada di kolam saya ini sudah mati ya? Ini adalah hari ke-21. Dengan kondisi air yang berwarna hijau, tapi ikan masih tetap lahap memakan pelet, itu tandanya kondisi air masih baik-baik saja. Tapi saya merasa agak was-was, karena air terlihat tambah mengental dan tambah pekat menjadi hijau tua kecoklatan. Coba kita lihat,
saya akan lakukan sedikit eksperimen. Dan benar saja, sore ini saya coba aduk air kolam. Setelah diaduk, tidak lama kemudian ikan ngambang di permukaan kolam. Hampir semua ikan mengambang di permukaan kolam. Dapat pemirsa lihat di video, ikan seakan kesulitan bernafas dan mengambang di permukaan kolam, mengitari gelembung udara dari aerator. Mungkin endapan fitoplankton dan vlog yang sudah mati menumpuk semakin tebal di dasar kolam, menjadi kental dan menjadi lumpur. Ketika saya aduk bercampur di bagian atas air, menyebabkan air menjadi keruh dan pekat hijau tua kecoklatan. Untung saja tadi saya lakukan percobaan, jadi bisa ketahuan secara dini. Soalnya, kalau didiamkan lama-lama akan berbahaya juga buat ikan. Endapan vlog dan fitoplankton yang sudah mati dan menumpuk di dasar kolam itu menjadi amoniak atau racun bagi ikan. Kalau saja kejadian ini terjadi pada malam hari dan tidak kita ketahui, maka bisa dipastikan pagi harinya akan terjadi banyak kematian pada ikan. Sekarang kita harus lakukan tindakan pada kolam. Saya kurangi terlebih dahulu air kolam sampai setengahnya. Saya pakai alat ini. Ini adalah sifon untuk menyedot endapan di dasar kolam. Karena kolam saya ini tidak memiliki pembuangan bawah, maka mau tidak mau saya harus pakai alat sifon ini. Kalau dibuang pakai ember atau baskom, hanya air yang di permukaan saja yang terbuang. Tujuan kita pakai sifon adalah agar endapan yang ada di dasar kolam bisa terbuang. Pemirsa bisa lihat air yang terbuang dengan sifon itu mengental hijau tua kecoklatan. Pada awal episode sudah saya terangkan bahwa pentingnya saluran pembuangan bawah pada kolam yang pakai sistem bioflok. Tujuannya, bila terjadi kejadian seperti yang kolam saya alami ini, maka akan memudahkan pembuangan air kolam, terutama bagian dasarnya, di mana terdapat endapan kotoran. Setelah air kolam dibuang, lalu kita isi dengan air bersih sampai kolam penuh. Dan kita persiapkan juga bahan pembentuk vlog. Takarannya seperti awal pengaplikasian, tapi saya tidak menggunakan probiotik proba lagi, hanya 2 bahan saja, yaitu aqua enzim 10 gram per 1 meter kubik, gula pasir 50 gram per 1 meter kubik. Kita aerasikan dalam 1 malam. Bisa dilihat, setelah kira-kira 1 jam penggantian air, kondisi ikan kembali kondusif. Tidak terlihat lagi ikan mengambang di permukaan air. Besok kita lakukan pengaplikasian ulang bahan pembentuk vlognya. Baik pemirsa, terima kasih yang sudah menonton video saya ini sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Semoga mendapatkan manfaat dari channel saya ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.